Oke, dari tempat kalian berada sekarang, kita akan bertolak ke Sumatera Utara. Barangkali tidak banyak yang tahu bahwa di masa lalu, kota Medan dijuluki Paris Van Sumatera, karena keaslian dan bentuk bangunan style Eropa yang dimilikinya. Namun yang pasti sebagai pintu gerbang Indonesia di bagian barat, Medan telah menjadi pusat perdagangan, industri, dan bisnis yang multikultural sejak era kolonial Belanda, hingga saat ini. Nah, biar kita makin bangga menjadi penduduk Indonesia, teruslah menonton ulasan video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, saya memaksa jari-jari kalian meng-subscribe channel ini, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang dapat menambah wawasan dari kami. Let's go! Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.980 hektar persegi. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk Residentie Sumatera's Oostkus bersama Provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Wilayah Provinsi Sumatera Utara meliputi sebanyak 419 pulau. Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 pulau terluar. Pertama ialah Pulau Simuk yang berada di Kepulauan Nias. Kedua ialah Pulau Berhala di Selat Malaka. Di Sumatera Utara saat ini terdapat 2 taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap sensus penduduk 2020, penduduk Sumatera Utara berjumlah 10,81 juta jiwa dan tahun 2022 penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937. 797 jiwa dengan kepadatan penduduk 191 jiwa atau KM2 dan per 31 Desember 2022 berjumlah 437 jiwa. Sumatera Utara adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis yang hidup berdampingan secara harmonis. Etnis Batak, terutama Toba, Karo, Simalungun, dan Mandailing memiliki pengaruh besar dalam budaya provinsi ini. Selain itu, ada juga komunitas Melayu, Jawa, Tionghoa, Minangkabau, dan suku-suku lainnya. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, tetapi bahasa-bahasa etnis juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Batak kaya dalam seni musik, tarian, dan upacara adat. Musik gondang Sabangunan dan tarian tortor adalah bagian penting dari budaya Batak. Selain itu, tradisi seperti pernikahan adat, upacara kematian, dan festival-festival budaya menambah kekayaan warisan budaya di provinsi ini. Sumatera Utara memiliki beragam hidangan lezat yang mewakili keanekaragaman budayanya. Hidangan Batak seperti saksang, arsik, dan babi panggang sangat populer. Masakan Melayu juga hadir dengan hidangan seperti rending dan gulai ikan patin. Tidak ketinggalan pula pengaruh kuliner Tionghoa juga terlihat dalam hidangan seperti mie goreng dan bakso. Kota Medan adalah pusat ekonomi dan perdagangan utama di Sumatera Utara. Pelabuhan Belawan yang terletak dekat dengan Medan merupakan gerbang penting bagi perdagangan internasional di wilayah ini. Selain itu, pertanian juga berperan besar dalam ekonomi provinsi ini dengan produksi padi, karet, dan kelapa sawit. Jejak kolonial Belanda masih terlihat dalam arsitektur dan bangunan bersejarah di kota Medan. Gedung-gedung tua yang megah dan berbagai peninggalan kolonial menjadi bagian penting dari warisan sejarah di provinsi ini. Pulau Samosir adalah pulau di tengah Danau Toba yang memiliki karakteristik budaya dan kehidupan yang sangat khas. Anda dapat menemukan tradisi Batak yang autentik seperti rumah adat, tarian, dan seni musik gondang Sabangunan. Pulau ini juga menyajikan pemandangan alam yang indah dan menyediakan berbagai kegiatan wisata. Merupakan salah satu desa adat di Pulau Samosir, Huta Sialagan menawarkan pengalaman mendalam tentang kehidupan tradisional Batak Toba. Desa ini memiliki rumah adat, penginapan, dan warung yang dijalankan oleh masyarakat setempat.
Museum ini terletak di kawasan Parapat dan menampilkan koleksi seni, budaya, dan sejarah suku Batak. Pengunjung dapat menemukan patung, perhiasan, dan artefak budaya lainnya. Desa ini terkenal dengan panorama alam yang menakjubkan, khususnya Danau Toba dari ketinggian. Anda dapat menikmati pemandangan spektakuler danau dan pulau-pulau di tengahnya. Bagian dari cagar biosfer UNESCO Taman Nasional ini adalah rumah bagi berbagai satwa liar, termasuk orangutan Sumatera, harimau, gajah, dan masih banyak lagi. Taman Nasional Gunung Leuser menawarkan pengalaman trekking alam yang luar biasa. Air terjun setinggi sekitar 120 meter ini adalah salah satu air terjun terindah di Sumatera Utara. Pemandangan dari atas air terjun ini menghadap langsung ke Danau Toba, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Terletak di Parapat, kampung ini adalah tempat tinggal suku Karonese yang memiliki tradisi dan budaya unik. Anda dapat menemukan rumah tradisional Karonese dan mendalami kehidupan sehari-hari mereka. Brastagi adalah daerah pegunungan yang terkenal dengan keindahan alamnya, seperti Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Pasar buah dan sayur lokal yang berciri khas menjadi daya tarik tersendiri di pulau ini. Pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera. Sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945, tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi eks-Karsidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi daerah istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi lagi kepada 25 kabupaten, 8 kota, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan atau desa. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2022 dari 319 jiwa penduduk yang tercatat, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak, yakni 44,75% sudah termasuk semua subsuku Batak, yakni Batak Toba, Karo, Angkola, Simalungun, Mandailing, dan Pakpak. Kemudian Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, mayoritas penduduk Sumatera Utara menganut agama Islam, yakni 63, 36, kemudian Kristen 33, 99, di mana Protestan 26, 66, dan Katolik 7, 33. Kemudian Buddha 2,43%, Konghucu 0,11%, Hindu 0,10%. Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 12.499 gereja Protestan, 10.738 masjid, 4.822 musola, 2.488 gereja Katolik, 393 vihara, 99 kelenteng, dan 84 pura. Di Sumatera Utara terdapat 098, 05 km jalan negara. Provinsi Sumatera Utara sudah terhubung dengan 3 jalan tol yang merupakan bagian dari proyek tol Trans Sumatera, yaitu Jalan Tol Medan Tebing Tinggi, Jalan Tol Belawan Tanjung Morawa, dan Jalan Tol Medan Binjai yang direncanakan menghubungkan antara Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Di Sumatera Utara, terdapat 7 bandar udara, yang terdiri dari 2 bandar udara berstatus internasional, dan 5 bandara domestik, seperti Bandar Udara Internasional Kuala Namu, Bandar Udara Internasional Silangit, Bandar Udara Ferdinand Lumban Tobing, Bandar Udara Aik Godang, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara Lasondre, Bandar Udara Sibisa. Perkereta apian di Sumatera Utara dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara. Jalur yang dilayani meliputi rute Medan Siantar, Medan Rantau Prapat, Medan Tanjung Balai, Medan Binjai, dan Medan Belawan. Jalur-jalur ini dahulu merupakan bekas jalur rel Delispo Orwegma at Capij yang dahulu digunakan untuk pengangkutan komoditas perkebunan. Sekian video kali ini. Jika ada yang ingin kalian pertanyakan, tulis jawaban dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Ide Primus agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jika ada topik lain yang perlu kami bahas, kalian dapat juga menulisnya di kolom komentar. Sumber yang digunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.